Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Di video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi jika teori yang selama ini menjadi pilar ilmu pengetahuan ternyata tidak sepenuhnya benar? Bisakah kita tetap percaya pada sains ketika landasannya mulai retak? Pertanyaan ini bukan sekedar teka-teki akademis. Ini adalah panggilan untuk memahami bagaimana filsafat ilmu bekerja di balik proses ilmiah. Bagaimana kita menilai kebenaran dan bagaimana kita menyikapi kenyataan bahwa manusia bisa saja salah. Mari kita mulai dari sebuah kasus nyata dalam dunia biologi molekuler. Di sebuah universitas ternama, seorang profesor senior mengajarkan teori klasik tentang bagaimana DNA mereplikasi dan mengendalikan reproduksi sel. Teori ini telah menjadi fondasi bagi banyak penelitian dan terapi gen. Namun suatu hari, muncul tim peneliti muda dari universitas lain yang menemukan hal yang berbeda. Dalam kondisi tertentu, mereka menemukan bahwa proses reproduksi sel melibatkan interaksi DNA dengan lingkungan yang lebih kompleks dari yang dijelaskan oleh teori yang lama. Hasil ini bertentangan dengan teori yang selama ini dipercaya dan terjadilah perdebatan. Dan pertanyaan besar pun muncul, apakah teori lama itu masih mewakili realitas biologis? Dan disinilah kita masuk ke dalam ontologi, cabang filsafat ilmu yang membahas hakikat realitas. Realitas biologis mungkin bersifat tetap, DNA tetaplah DNA, namun cara kita menginterpretasi realitas itu bisa berubah. Teori ilmiah bukanlah dogma, melainkan representasi sementara dari kenyataan. Berdasarkan instrumen dan data yang kita miliki saat itu, filsafat ontologi mengingatkan bahwa ilmu adalah upaya manusia untuk mendekati realitas, bukan untuk menggenggam kebenaran mutlak. Maka, jika ada temuan baru yang tidak sesuai dengan teori lama, itu bukan ancaman, justru itulah tanda bahwa ilmu terus berkembang. Lalu, bagaimana kita bisa menilai apakah teori itu masih valid? Nah, pertanyaan ini membawa kita kepada epistemologi, yaitu ilmu tentang cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan. Dalam dunia sains, pengetahuan dianggap valid jika diperoleh melalui proses sistematis, yaitu observasi, eksperimen, verifikasi, dan yang lainnya. Namun, seorang filsuf besar bernama Karl Popper mengusulkan pendekatan yang berbeda. Ia tidak menekankan pembuktian, tetapi falsifikasi. Satu ekor angsa hitam cukup untuk membantah kesimpulan bahwa semua angsa berwarna putih. Itulah semangat falsifikasi. Menurut Popper, teori ilmiah tidak boleh hanya dicari pembenarannya, tapi harus terus diuji dan bahkan dicoba untuk dibantah. Dalam kasus ini, tim peneliti muda justru melakukan hal yang benar. Mereka tidak menelan teori lama mentah-mentah, mereka mengamati anomali, lalu mereproduksi hasilnya dengan metode ilmiah. Ini adalah proses falsifikasi yang sehat dan bagian integral dari perkembangan ilmu. Yang menariknya, sang profesor tidak menutup diri. Ia malah mengundang tim peneliti untuk berdiskusi, menelaah data, dan juga metodologi. Ini adalah cerminan integritas ilmiah. Dan disinilah kita masuk ke aspek ketiga, yaitu aksiologi, nilai dan etika dalam ilmu. Profesor tersebut menghadapi dilema berat. Apakah ia harus mempertahankan teori yang membesarkan namanya, atau mengakui kemungkinan bahwa teori itu tidak lagi relevan? Nah, dalam dunia akademik, ego dan status sering menjadi jebakan. Namun, filsafat ilmu menuntun kita pada nilai utama, yaitu kejujuran ilmiah. Menolak temuan baru hanya karena bertentangan dengan teori lama adalah bentuk kemalasan intelektual. Sebaliknya, membuka ruang dialog, menguji ulang data, dan mengakui keterbatasan teori lama adalah tindakan ilmiah yang bermartabat. Etika ilmuwan bukan hanya soal akademik, tapi soal tanggung jawab moral kepada masyarakat, kepada generasi mendatang, dan juga kepada ilmu itu sendiri. Dari kasus ini, kita belajar bahwa filsafat ilmu bukan hanya sekadar teori abstrak, tetapi panduan nyata dalam menghadapi krisis, merawat integritas, dan menjaga arah pencarian kebenaran. Ilmu pengetahuan yang sejati adalah ilmu yang terbuka terhadap koreksi. Ilmuwan sejati adalah mereka yang bersedia belajar, bahkan dari mereka yang lebih muda.
Dan filsafat ilmu hadir bukan hanya untuk mempertanyakan, tapi untuk menjaga akhlak dalam berpikir. Ilmu tanpa falsifikasi hanyalah keyakinan buta. Ilmu tanpa etika hanyalah teknis yang kehilangan arah. Mari kita belajar untuk tidak hanya tahu, tetapi juga memahami, mengkritisi, dan juga merenungi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua dalam memahami pentingnya integritas dalam ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.